Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah akhlak dan etika serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rizky Hasania Fajrin dengan NPM 2022-2150-0314 dari kelas R8F. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan materi tugas individu yang mengangkat tema penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Di era modern saat ini, tata kelola sebuah negara seringkali diukur dari bagaimana ketiga pilar ini dijalankan. Islam sebagai agama yang komprehensif ternyata tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, tetapi juga memberikan panduan universal yang sangat ideal mengenai bagaimana mengelola sebuah sistem kemasyarakatan yang adil dan bermartabat. Pilar pertama yang akan kita bahas adalah mengenai demokrasi. Jika ditinjau secara terminologi, demokrasi merupakan produk pemikiran Barat yang menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Namun, dalam perspektif Islam, kedaulatan mutlak dan tertinggi sebenarnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Al-Hakim. Kendati demikian, esensi positif dari demokrasi seperti kesetaraan hak dan kebebasan berpendapat sangat sejalan dengan konsep Islam yang dikenal dengan istilah syura atau musyawarah. Prinsip ini diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159, di mana Rasulullah SAW diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam mengambil keputusan urusan duniawi. Perlu digarisbawahi bahwa musyawarah dalam Islam memiliki batasan yang jelas, yaitu hanya berlaku pada perkara-perkara kemaslahatan umum yang belum ditetapkan hukumnya secara mutlak di dalam Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, syura menjadi wadah bagi umat untuk bertukar pikiran demi mencari kebenaran dan kemaslahatan bersama, bukan sekedar mencari kemenangan suara, golongan, atau kepentingan politik sesaat. Pilar kedua adalah mengenai kepemimpinan atau imamah. Dalam Islam, jabatan atau kekuasaan bukanlah sebuah privilege, keuntungan materi, atau alat untuk menyombongkan diri, melainkan sebuah amanah yang sangat berat. Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang ideal dalam Islam harus meneladani 4 sifat utama kerasulan. Pertama adalah sidik, artinya memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi. Kedua, amanah, yaitu dapat dipercaya dan bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya. Yang ketiga adalah tabligh, yang mencerminkan sikap komunikatif, transparan, dan tidak menutup-nutupi kebenaran. Dan yang keempat adalah fatonah, yaitu cerdas, serta bijaksana dalam mengambil keputusan. Melalui fondasi ini, pemimpin di dalam Islam sejatinya dipandang sebagai khadimul ummah atau pelayan umat, di mana indikator keberhasilannya diukur dari seberapa besar kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian yang dirasakan oleh rakyat yang dipimpinnya. Pilar ketiga yang tidak kalah krusial adalah menegakkan hukum atau al-adalah. Sebuah peradaban atau negara akan hancur lebur jika hukum yang berlaku di dalamnya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Islam dengan tegas menghapus sistem kasta dan menuntut adanya persamaan hak di depan hukum bagi seluruh umat manusia tanpa memandang status sosial, kekayaan maupun keturunan. Ketegasan ini dicontohkan secara luar biasa oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Beliau bersabda bahwa hancurnya kaum-kaum terdahulu adalah karena mereka membiarkan orang terpandang yang bersalah lolos dari jerat hukum, namun bertindak kejam saat rakyat kecil melakukan kesalahan. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa seandainya Fatimah putri beliau sendiri yang mencuri, maka beliau sendiri yang akan memotong tangannya. Dalam pandangan Islam tersebut, penegakan hukum ini ditujukan bukan untuk membalas dendam,
melainkan untuk menjaga 5 prinsip dasar kemanusiaan atau Maqasid syariah, yaitu melindungi kebebasan beragama, keselamatan jiwa, akal sehat masyarakat, kehormatan keluarga, serta hak milik harta benda dari tindakan kriminal dan korupsi. Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bersama bahwa ketiga pilar ini, demokrasi melalui sistem syura, kepemimpinan yang amanah, serta penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dalam perspektif Islam. Ketiga mekanisme pengambilan keputusan berjalan secara transparan dan inklusif, dipimpin oleh sosok yang berintegritas tinggi sebagai pelayan. Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bersama bahwa ketiga pilar ini, demokrasi melalui sistem syura, kepemimpinan yang amanah, serta penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu, merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dalam perspektif Islam. Ketiga mekanisme pengambilan keputusan berjalan secara transparan dan inklusif, dipimpin oleh sosok yang berintegritas tinggi sebagai pelayan masyarakat, serta dipagari oleh hukum yang tegas dan objektif, maka tatanan masyarakat yang ideal pasti akan terwujud. Inilah esensi sejati dari cita-cita luhur yang termaktub di dalam Al-Quran, yaitu mewujudkan sebuah bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang aman, makmur, baik perilakunya, serta senantiasa berada di bawah ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.